bahwa puasa Ramadan itu atau puasa wajib itu ya dari sisi pembangunan bangsa, ya memang untuk membangun peradaban. Jika ketika hal ini diberikan, dilakukan, maka Allah Tuhan yang Maha Esa akan memberikan reward. Nah, di sini ini. Jadi di sini ini. Karena itu maka ada orang kok enggak puasa wajib maksud saya, agama apapun sesuai dengan keyakinan masing-masing, enggak keren. Umat Islam kok enggak puasa Ramadan, wah ini ahistoris ini. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maliki, masih di podcast Ramadan di YouTube channel UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, salah satu narasumber yang sangat luar biasa telah hadir bersama kami di sini. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan beliau juga Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Islam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau saya ganti memanggil Ustadz Angsal nih. Monggo. Di nuansa Ramadan kali ini. Nah, untuk tema kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu bangun peradaban manusia melalui puasa Ramadan. Menurut Ustaz sendiri pripun dengan tema seperti ini? Ya, tema ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat Quran menyatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini. Quran ini menyebutkan secara jelas bahwa di dalam puasa Ramadan itu ada sejarah panjang. Ini. Jadi puasa Ramadan itu atau puasa wajib itu pernah dilakukan atau pernah diwajibkan, pernah diperintahkan kepada umat-umat sebelum Islam, yakni umat Yahudi dan Nasrani. Itu. Nah, inti dari puasa ini yang diwajibkan itu adalah menjadikan atau membangun orang-orang agar bertakwa. Takwa. Nah, dari sini lalu kemudian ada orang yang menyatakan dirinya itu umat Islam. Dia mampu, ya, kuat dan yang lainnya, tidak ada udzur syar'i. Lalu kok kemudian tidak puasa? Ini orang ini nggak keren ini, nggak ngerti sejarah itu. Bahwa puasa Ramadan itu atau puasa wajib itu ya dari sisi pembangunan bangsa, ya memang untuk membangun peradaban. Apa itu peradaban dalam bahasa lain? Ya bertakwa. Apa itu inti takwa? Ya jelas takwa itu adalah taat aturan. Ada kegiatan berkesinambungan. Ini. Lalu kemudian juga ada disiplin. Nah, jika ketika hal ini diberikan, dilakukan, maka Allah Tuhan yang Maha Esa akan memberikan reward. Nah, di sini ini. Jadi di sini ini. Karena itu maka ada orang kok enggak puasa wajib maksud saya, agama apapun sesuai dengan keyakinan masing-masing, enggak keren. Umat Islam kok enggak puasa Ramadan, wah ini ahistoris ini. Ya, itu. Mbak Mei. Jadi banyak sekali orang mengklaim bahwa kalau puasa Ramadan ya khusus umat Islam aja gitu ya Ustadz sampai dengan saat ini. Ya, kalau puasa Ramadan untuk umat Islam. Kalau umat Nasrani, umat kemudian umat Yahudi ada puasa-puasa sesuai dengan agama masing-masing, hari dan cara juga berbeda-beda. Ini sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Jadi untuk umat Islam berarti Ramadan. Iya. Jadi peradaban semakin lama semakin berkembang dan itu terlupakan itu Ustadz ya. Iya. Nah, ini bisa teori ini bisa dibuktikan bahwa umat Islam yang tidak melakukan puasa Ramadan, padahal dirinya itu tidak sakit,
dirinya tidak sedang bepergian atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh fikih, maka bisa dipastikan orang ini suka melanggar aturan. Wah, dari puasanya aja kelihatan. Iya. Orang ini hidupnya tidak disiplin. Ini. Orang ini tidak berperilaku kesinambungan. Jika seorang pemimpin, ya suka senantiasa mencari kejelekan-kejelekan dari pemimpin sebelumnya. Bukan mencari kelebihannya dan apa yang harus dikembangkan. Dan mencari kelemahannya untuk diperbaiki. Jadi ada kesinambungan. Ini. Itu aja gampangannya itu. Ini. Jadi contohnya udah dilihatkan duluan nih, kalau kamu nggak melakukan kewajiban, maka berantakan sebenarnya yang lainnya. Iya. Karena puasa ini juga diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Muslim, sebelum umat Muhammad ini. Nah, itu berarti Ramadan itu ya diklat sebetulnya, diklat pendidikan dan pelatihan untuk apa tadi itu? Agar orang itu taat pada aturan, orang itu disiplin, gitu kan. Kemudian ada reward, ada pahala tadi itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira itu bisa maknanya diampuni, juga bisa ditutupi, sutiro ditutupi. Itu semua dosa-dosa yang dulu itu akan terhapus. Masya Allah. Ini. Nah, coba kita lihat dalam peradaban manusia. Kalau bulan Ramadan, coba baju jelek pasti diganti baju bagus. Rumah yang temboknya kotor diperbaiki, disaput. Itu artinya kan ditutupi supaya bagus lagi. Itu artinya bahwa orang itu kalau puasa Ramadan, ya nanti jiwanya yang jelek-jelek tertutupi. Perilaku yang tidak baik tertutupi karena dilatih. Kapan harus berbuka, kapan harus sahur, dan kapan harus boleh makan, dan kapan makan saja kan ada tata cara. Ada doa-doa di sini ini. Lalu kalau paginya, siangnya itu puasa, malamnya pada ibadah-ibadah lain, baca Quran, itu. Makanya banyak simbol-simbol di masyarakat. Kalau Ramadan pasti malamnya itu adalah ada tadarus Quran. Berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Biasanya tidak pernah khatam, bisa khatam berapa kali. Dan kalau radio biasanya nggak ada suaranya sampai jam 10 malam kalau di kota. Itu ada suara di masjid itu kan, suara-suara baca Quran. Di rumah-rumah juga begitu. Ini simbol pelatihan. Mudah-mudahan itu kan, dengan diklat selama 1 Ramadan, itu pada bulan berikutnya itu menjadi bagus. Lalu kemudian juga itu semua dibersihkan. Tidak hanya rumah, tidak hanya baju, harta pun juga dibersihkan. Yang disebut dengan fitrah, zakat fitrah. Zakat itu pembersih, itu kan, sehingga ada zakat mal, zakat fitrah, dan zakat-zakat yang lain. Itu artinya kalau Ramadan ini betul-betul semua itu ada aspek ketaatan, ada aspek kedisiplinan, ada aspek kesinambungan. Dan jika ketiga dilakukan, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Atau sebaliknya, jika tidak melakukan itu, maka Allah ya tidak akan ngasih kasih sayangnya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Gampangnya begini, lihat aja. Orang yang nggak biasa atau nggak mau puasa Ramadan, udahlah. Saya nggak yakin orang ini bisa dipercaya jika ini umat Islam. Saya nggak yakin orang ini disiplin. Saya nggak yakin orang ini itu ngikuti regulasi. Jika kelihatan baik, jangan-jangan ada yang tutupi kayak sekarang ini. Kelihatan anteng-anteng ternyata koruptor sebanyak itu. Nah, yang baru-baru ini ya. Itu saat disanjung-sanjung ujung-ujungnya banyak nyumbang ke sana, nyumbang ke sini, ujung-ujungnya itu harta dari korupsi. Berita ini lagi viral di Ustaz. Iya. Padahal di Ramadan sudah jelas. Jika kamu punya harta sekian, keluarkan zakat seperti ini.
Yeah. Jika kamu ini. Nah, para koruptor kan nggak menunjukkan. Orang yang hartanya diperoleh dari cara yang tidak baik kan nggak ditunjukkan, nggak berani menunjukkan. Yeah. Karena takut disuruh mengeluarkan zakat, takut ditarik pajak dan yang lain. Nah, itu. Jadi Ramadan itu betul-betul fair play. Nah, itu. Iya, itu. Kalau kita flashback tadi yang sudah disampaikan bahwa ternyata kalau kita sadarin Ramadan ini sudah teratur mulai dari cara kita untuk keseharian, terus cara kita beribadah diatur sedemikian rupa nih Ustadz ya. Iya. Sampai juga tidak boleh bicara-bicara yang ganggu orang lain. Iya. Tidak boleh mencaci maki dan yang lain. Yang produk di Ramadan itu adalah akhlak. Akhlak. Yeah. Akhlak. Ini yang penting. Akhlak itu betapa pentingnya akhlak itu. Ya. Kira-kira kalau semisal setelah Ramadan nih Ustadz, untuk mengkiatkan agar tetap seperti ini gimana nih Ustadz ya caranya? Nah, inilah kasih sayang Allah itu menjadi penting. Itu. Nah, caranya bagaimana itu? Kita hitungan pelatihan itu biasanya itu ya 20 hari itu udah produknya bagus. Nah, Ramadan ini diper 1 bulan atau 29 hari atau 30 hari. Itu. Awal puasa saja kan juga harus mengikuti aturan. Iya. Iya. Ada yang pakai metode ru'yah, ada yang pakai metode hilal. Udah akademik sekali itu. Di sini ini. Kan kadang kalau kita udah 30 hari melakukan kebaikan semuanya nih Ustadz. Iya. Biasanya kalau sudah Ramadan kembali lagi. Nah itu. Nah, gimana caranya nih Ustadz untuk biar tetap melaksanakan kebaikan tetap seperti di bulan Ramadan? Iya. Ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh seseorang agar apa yang dipelajari, dipraktekkan itu berdampak lama. Yang pertama adalah pahami konsep. Pahami konsep. Yang kedua, pahami tata cara melaksanakan konsep tersebut. Dan yang ketiga adalah kita tahu dampak yang akan ditimbulkan. Jika berbuat ini, maka akan menjadi ini. Dalam bahasa-bahasa anak-anak kuliah itu, jika maka di situ itu. Nah, contoh begini ini. Makanya Ramadan ini banyak pengajian-pengajian, ada kultum, ada kulma, apapun namanya. Di TV juga pengajian-pengajian itu kan banyak sekali. Kemudian setelah tarawih, setelah subuh, ini dalam rangka tadi itu menguatkan pemahaman konsep. Ini. Lalu kemudian ada orang setelah Ramadan kok habis gelap terbitlah kegelapan. Nah, ini orang ini biasanya tadi itu tidak mau belajar baca buku atau tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, paling gampangnya ini aja. Datanglah ke masjid-masjid. Di masjid jami itu kan menjelang menjelang berbuka juga ada. Menjelang setelah tarawih juga ada, setelah subuh ada. Ini dalam rangka tadi itu menguatkan konsep. Supaya apa? Langkah kedua benar. Yakni melaksanakan tata cara di dalam berpuasa supaya berdampak positif. Atau sebaliknya, jika orang yang tidak menguasai tentang konsep puasa, faedah puasa, tata cara puasa, sampai kepada dampak yang ditimbulkan dari puasa itu, maka orang ini ketika selesai puasa Ramadan ini tidak memperoleh apa-apa. Ya, jadi cuma asal puasa aja. Iya, karena dia tidak melakukan sesuatu dengan benar, dengan tepat. Itu. Nah, ini mumpung masih hari ketiga, ini disarankan kepada ini semua umat Muslim itu ya, agar ikut mendengarkan atau baca-baca buku atau mendengarkan pengajian di TV, apa di masjid, apa dimanapun, gitu. Ya, hati-hati kalau pakai TikTok, khawatir nanti hoax itu aja itu kan Yang referensinya jelas. Jika ada ulama yang jelas dengarkan. Ini yang TikToknya nggak dikloning ya itu kan ini. Nah itu ya intinya adalah kalau ada orang hari ini menyatakan dirinya umat Islam nggak puasa
dalam perspektif sejarah ini nggak keren orang Nggak keren nggak orangnya. keren orang ini. Itu wong puasa itulah diwajibkan pada umat manusia selama ada ini dalam peradaban manusia di bumi ini. Baik, mungkin kalau semisal untuk kita-kita yang sudah bekerja, mungkin pertanyaannya adalah ini adalah kewajiban kita. Cuma kadang kalau kita melihat beberapa sahabat Maliki ini kan mahasiswa nih Ustadz ya, itu kadang agak goyah sedikit. Itu gimana nih Ustadz? Iya. Jadi gini, Rahman Rahim Allah itu, puasalah yang mana engkau mampu, laksanakanlah apa yang kau pahami. Itu yang penting. Itu jangan sampai neko-neko, itu aja. Karena memang banyak sekali filosofi Iya. dan juga sumber tentang Ramadan ini yang perlu kita kaji nih Ustadz ya. Baik, sebelum akhirnya nanti kita akan melanjutkan untuk podcast yang lainnya, saya ingin Ustadz untuk memberikan sedikit nasihat kepada sahabat Maliki yang ada di rumah tentang puasa ini. Sampai betapa pentingnya pelatihan-pelatihan untuk berbuat baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Sampai jika tidak berbuat hal-hal yang baik, pakai tidur saja, puasa sudah dapat pahala. Tidurnya orang puasa. Iya, Ustadz. karena apa ini? Puasa ini betul-betul latihan untuk tidak ngomong jelek. Ini tidak berbuat jelek. Itu kan ini. Karena intinya di sini tuh jangan menjahilin orang, jangan membulin orang, itu kan. Jika tidak bisa berbuat baik, diam sajalah. Ya, itu. Karena itulah kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan hanya sekali, yang lainnya bisa dicari. Masya Allah, itu tagline-nya sangat bagus sekali. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di podcast yang lainnya. Nah, untuk sahabat Maliki di rumah, marilah kita berlomba-lomba untuk menebar kebaikan di bulan puasa ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.